Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Nah, alhamdulillah ya, kalian diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Oke, untuk yang mimpin doa, siapa yang mau? Rara. Mungkin ketua kelasnya? Ayo Bu. Oke, Rara boleh Rara. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, yuk kita cek kehadiran dulu. Coba lihat kanan kirinya, apakah teman sebangkunya sudah hadir semua? Hadir. Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat-sehat ya? Iya, Ibu. Nah, oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar materi IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial mengenai wujud zat dan perubahannya. Tapi untuk mengulas materi yang sebelumnya, kita akan mengulas dulu nih mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang gaya dan pengaruhnya. Oke, gaya dan pengaruhnya ya anak. Oke, apakah ada yang masih ingat gaya itu apa sih? Gaya adalah, ada yang boleh ada yang? Tarikan atau dorongan. Nah, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Aden. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, dalam gaya banyak nih macam-macamnya. Ada apa aja? Ratu boleh Ratu? Satu ya Bu. Satu, oke. Gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi apa lagi? Rara? Gaya gesek. Gaya gesek. Kita? Gaya magnet. Gaya magnet. Nah, pintar-pintar sekali anak ibu. Bukan itu. Oke, anak-anak. Cukup untuk review materi sebelumnya. Oke, kita untuk materi hari ini, ibu ingin tanya dulu nih. Kalian pernah nggak sih makan es batu? Pernah. Kalau untuk ngebuatnya pernah nggak? Pernah. Nah, lalu gimana sih cara membuat es batu, anak-anak? Taruh di kulkas. Di freezer. Taruh di freezer. Nah, betul sekali. Jadi dalam membuat es batu, kita itu merubah yang telah terjadi perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, lanjut lagi mengenai materi hari ini, yaitu wujud zat dan perubahannya. Kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai wujud zat, lalu ada perubahan wujud benda, dan juga ada proses perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita lanjut ke materi presentasinya, yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Ayo Bu. Ayo, tepuk semangat. Apakah sudah semangat semua? Yuk kita perhatikan penjelasan dari Ibu dan juga video yang akan Ibu tampilkan. Nah, dari kita mulai dari definisinya dulu ya anak-anak. Lalu zat itu didefinisikan sebagai sesuatu yang menempati ruang dan punya massa tersendiri. Sementara wujud zat itu adalah bentuk berbeda dari zat tersebut, seperti padat, cair, dan juga gas. Ada apa aja? Padat, cair, dan gas. Nah, pintar. Lalu apa saja sih sifat-sifat dan contohnya dari wujud benda tersebut? Yang pertama adalah zat padat. Nih, ada sifat-sifatnya, ada 6. Yang pertama adalah zat padat itu akan menempati ruang dan memiliki massa. Lalu yang kedua, susunan molekulnya itu tetap dan tidak bebas bergerak. Lalu yang ketiga, memiliki volume dan bentuk yang tetap. Lalu yang keempat, memiliki bentuk 3 dimensi. Yang kelima, jika dipanaskan hingga melampaui suhu tinggi, leburnya maka dapat berubah wujud menjadi cair. Nah, kalau ini itu benda padat, zat padat seperti logam dan lain-lain. Jadi kalau dipanasin, maka akan berwujud menjadi cair. Lalu yang terakhir adalah tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible. Lalu contohnya apa aja anak untuk zat padat? Batu, kayu, besi. Batu,
kayu, Meja, Bu. besi. Nah, benar sekali. Ada batu, ada meja, ada kursi, dan lain-lain, ya. Lalu zat yang kedua adalah zat cair. Nah, untuk zat cair itu memiliki sifat, memiliki volume yang tetap, lalu bentuknya itu akan berubah-ubah mengikuti wadahnya. Lalu yang ketiga adalah mendapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kalau kita menuangkan air dari atas kan pasti kan jatuh ke bawah ya kan? Iya. Oke, nah contoh dari zat cair itu seperti apa aja? Kopi. Kopi, apa lagi? Minyak, sirup, air mata ini juga ya zat cair ya. Lalu yang ketiga adalah zat gas. Nah, zat gas itu memiliki sifat tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kecuali untuk gas yang berwarna. Lalu yang kedua, menempati ruang dan memiliki massa. Lalu memiliki volume yang berubah-ubah sesuai dengan ruang atau wadah yang ditempatinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti oksigen, udara, api kan ada gasnya ya. Oke, pintar. Nah, zat itu seringkali mengalami perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Lalu apa saja sih macam-macam perubahan-perubahannya? Untuk lebih jelas lagi, yuk kita tonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Rani di sini. Kali ini Kakak akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Lalu teman-teman tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda adalah suatu aktivitas benda yang mengalami perubahan bentuk dari semula ke bentuk lainnya yang diakibatkan oleh suatu gejala peristiwa dari benda tersebut. Nah, dalam perubahan wujud benda terdapat nih macam-macamnya, mulai dari membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Nah, adapun berikut adalah skema dari perubahan wujud benda. Nah, untuk memantapkan pengetahuan teman-teman terhadap perubahan wujud benda, berikut Kakak akan paparkan mengenai praktikum perubahan wujud benda mulai dari membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Silahkan ditonton teman-teman. Nah, gimana anak videonya? Apakah kalian paham?
lebih mudah lagi mengingat, yuk kita bernyanyi mengenai perubahan wujud benda. Wujud benda ada enam. Ayo kawan-kawan, mari kita hafalkan. Padat ke cair, namanya mencair. Cair ke padat, namanya membeku. Oke, gimana lagunya? Seru nggak? Seru. Nah, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya kita akan bermain nih anak-anak. Seneng nggak bermain? Senang. Nah, oke, untuk itu kita bagi kelompok dulu ya. Ya. Coba ada berhitung 1, 2 atau 2. Oke? 1, 2, Nah, untuk yang dapat nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 ya. Lalu yang kedua juga berkumpul dengan nomor 2. Oke, sudah berkumpul semua? Oke. Nah, pertama-tama Ibu akan memberikan waktu selama 3 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya mengenai materi yang telah Ibu paparkan tadi. Oke? Dimulai. Nah, udah semua diskusinya? Oke. Lalu Ibu akan jelaskan ya untuk permainannya itu bagaimana. Jadi Ibu punya 10 kartu soal. Nah, tapi 10-nya itu tidak semuanya berisi soal. 7 soal saja. Nah, yang 3-nya itu zong. Jadi nanti kalian secara kelompok, secara bergantian akan memilih nomor yang disediakan. Lalu jika kalian mendapatkan kartu yang berisi soal, maka kalian harus menjawabnya di depan teman-temannya. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, nanti kelompok yang mendapatkan poin terbanyak dalam menjawab soal dengan tepat akan mendapatkan nilai yang pastinya bagus ya dari Ibu dan juga dapat hadiah nih dari Ibu. Jadi oke, untuk menentukan urutan yang pertama, coba yuk sweet dulu perwakilan kelompoknya. Nah, kelompok 1 boleh milih yang mana? Nomornya? Ayo, kita kelompok 1, kita udah 1 dulu, Bu. Satu dulu ya. Zong. Ya. Dapat zong. Oke. Iya, pantesan tahu. Iya. Karena dapat zong, jadi kita lanjut ke kelompok yang kedua ya, anak-anak. Dia curang, Bu. Ayo, nomor berapa? Sampai yang nomornya sampai. 10. Ya. Oke, nomor 10 ya. Iya, Jan. Nomor 10. Ayo. Ya, coba dibaca dan dijawab. Saya. Kelompok nomor 2 kan boleh. Jelaskan definisi dari perubahan wujud benda. Nah, satu. Perubahan wujud benda adalah suatu aktivitas benda yang mengalami perubahan bentuk dari semula ke bentuk lainnya yang diakibatkan oleh gejala peristiwa dari benda tersebut. Terdapat beberapa macam perubahan wujud benda, di antara itu membeku, mencair, menguap, mengkristal, menyembling. Nah, apakah tepat anak-anak? Dan satu lagi menguap, mengembun. Mengembun. Apakah benar jawabannya? Betul. Kalau dua mendapatkan 1 poin, oke?
mulai dari wujud zat, lalu juga perubahan wujud benda dan juga sifat-sifat dari zat-zat. Nah, sebelum kita menghitung nih siapa yang menang ya antara kelompok 1 dan kelompok 2, Saya. kerjakan dulu yuk evaluasi. Nih, sebelum Ibu kasih hadiah, Ibu ingin kalian menjawab lembar evaluasi yang Ibu beri waktu selama 5 menit. Lembar evaluasinya. Oke. Nah, alhamdulillah. Oke. Seperti yang dijanjikan tadi, kelompok yang mendapatkan poin terbanyak dengan mendapatkan kelompok terbanyak yang mendapatkan poin akan mendapatkan hadiah. Yeay. Ayo, siapa yang menang? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, seru. Alhamdulillah ya. Nah, coba ada nggak anak-anak ibu yang mau menyimpulkan nih pembelajaran kita hari ini kita ngebahas apa aja sih? Nah, Rara boleh? Jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Apa aja tuh? Mencair, menyublim, menguap, mengkristal, mengembun, membeku. Nah, betul sekali. Ada 6 perubahan wujud benda ya yang sudah kita ketahui. Nah, perubahan wujud benda ini sangatlah bermanfaat nih untuk keseharian kita. Mulai dari yang seperti yang tadi, proses pengeringan baju kan yang dari cair menjadi menguap, lalu ada proses pemrosesan batu dari cair menjadi padat dan lain-lain sebagainya. Nah, oke anak-anak, sepertinya cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu cukupkan, yuk kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Nah, untuk yang ingin berdoa, siapa yang ingin berdoa? Rara, boleh Rara. Bersiap. Berdoa pulang dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Sudah ya, sampai berjumpa di pelajaran kita selanjutnya.